Bab 409. Hati Dao. Putih kecil, di mana paman? Zoro sedang duduk di punggung Little White dengan seikat buah di tangannya. Little White menggelengkan kepalanya yang besar dan menggeram sebagai jawaban. Sejak Zoro bangun 1 tahun yang lalu, dia tidak melihat Wang Lin. Hanya Little White yang menemaninya. Little White saat ini membawa Zoro saat mereka berjalan melewati pegunungan. Pada saat ini, tanah tiba-tiba mulai bergetar. Little White menggeram rendah saat dia mundur beberapa meter. Tanah mulai berguncang lebih keras dan kemudian tiba-tiba sebuah makhluk hidup yang terlihat seperti cacing tetapi berkali-kali lebih besar muncul dari tanah. Ia meraung dan mengarahkan kepalanya ke arah Zoro. Bagian dari makhluk yang berada di atas tanah ini tingginya sudah lebih dari 100 kaki. Seluruh tubuhnya berwarna merah dan memiliki bagian seperti bambu. Itu terlihat sangat menakutkan. Tidak ada rasa takut di wajah Zoro, sebaliknya, ada beberapa kegembiraan. Dia membuang buah-buahan itu, memukul kepala Little White, dan berkata, "Putih kecil, kamu harus melihat dengan hati-hati, apakah kita dapat menemukan paman atau tidak tergantung pada ini." Little White memutar matanya dan mengaum pada cacing raksasa itu. Cacing sepanjang lebih dari 100 kaki bergerak. Itu membuka mulutnya yang besar dan menyerbu ke arah Zoro. Itu bergerak sangat cepat dan mereka bisa mencium bau amis saat mendekat. Ada juga gigi tajam yang tak terhitung jumlahnya di mulutnya. Jika seseorang tertangkap oleh mulut itu, tidak akan ada tulang yang tersisa. Tidak ada jejak ketakutan di wajah Zoro, dia malah menjadi semakin bersemangat. Matanya yang besar bahkan tidak melihat cacing raksasa itu dan sebaliknya dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Bahkan Little White tidak mundur selangkah lagi. Ada sedikit ejekan di matanya. Tepat pada saat cacing raksasa itu menyerang, sesosok raksasa muncul di langit. Sosok ini mengeluarkan suara mendengung dan kemudian tiba di samping Zoro dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Itu adalah nyamuk raksasa. Mulutnya yang tajam dengan cepat menusuk ke dalam cacing. Dengan sekali ayunan, seluruh tubuh cacing itu terseret keluar dari bawah tanah dan terlempar ke udara. Pada saat itu nyamuk bergerak lagi dan dalam sekejap menusukkan mulutnya yang tajam ke kepala cacing. Kemudian seluruh darah cacing itu dihisap hingga kering oleh nyamuk. Nyamuk itu melemparkan cacing itu ke samping, lalu dia memandang Zoro dan Little White sebelum terbang ke kejauhan. Zoro dengan cepat berteriak, "Putih kecil, kejar, cepat, kejar." Little White tidak ragu-ragu dan segera mulai berlari. Wang Lin mengeluarkan binatang nyamuk 1 tahun yang lalu untuk melindungi Zoro. Dia tidak ingin melihat Zoro, tetapi dia tidak akan meninggalkannya sendirian di bulan yang berbahaya ini. Selama setahun terakhir ini, nyamuk telah menyelamatkan Zoro berkali-kali. Awalnya Zoro takut pada nyamuk, tapi sekarang dia merasakan keakraban terhadapnya. Setiap kali dia melihatnya, dia seperti melihat Wang Lin. Dia tidak ingat apa yang terjadi 1 tahun yang lalu dan dia juga tidak ingat memiliki Nas Chen Sol di tubuhnya, seolah-olah itu tidak pernah terjadi. Wang Lin menghapus ingatan itu ketika dia mengembalikan jiwanya ke tubuhnya. Zoro adalah anak yang tidak bersalah. Dia seharusnya tidak menderita karena kebangkitan Limuan yang gagal. Wang Lin bukan tipe orang yang menyalahkan orang lain dalam kemarahan, dan dia ingin membiarkannya menjalani kehidupan yang utuh. Namun, hati Wang Lin masih memikirkan apa yang terjadi setahun yang lalu, jadi dia tidak ingin menghadapi Zoro.
Perasaan ini sangat rumit baginya. Zoro merasa sangat sedih karena tidak bisa melihat pamannya, jadi dia memulai perjalanannya untuk menemukannya. Bulan sangat kecil bagi Wang Lin tetapi sangat besar baginya. Selama tahun ini, dia dan Little White telah melakukan perjalanan melintasi lebih dari separuh bulan. Meskipun dia belum pernah melihat Wang Lin sekalipun, dia merasa seperti semakin dekat dengan pamannya. Sayangnya, Little White terlalu lambat dibandingkan nyamuk, sehingga sosok nyamuk segera menghilang ke kejauhan. Namun, Zoro tahu bahwa saat dia bertemu bahaya lagi, nyamuk besar itu akan menyerbu. Nyamuk besar itu terbang terlalu cepat. Little White, kamu terlalu lambat. Zoro cemberut saat dia melihat ke langit. Little White meraung penuh dengan keluhan. Dia berpikir, nyamuk itu terbang di langit. Jika itu berjalan di tanah, saya pasti akan lebih cepat. Zoro akan terus berbicara ketika angin sepoi-sepoi mendarat di atasnya, mengirimkan gelombang kehangatan ke seluruh tubuhnya. Zoro terkejut saat dia melihat sekeliling dan berbisik, "Putih kecil, tidakkah menurutmu ini aneh? Setiap 3-5 hari ada angin hangat ini. Setiap kali mendarat pada saya merasakan kehangatan menyebar ke seluruh tubuh saya dan kemudian saya tidak akan merasa lapar bahkan jika saya tidak makan." Little White menggelengkan kepalanya dan menggeram pelan sebagai tanggapan. Perjalanan Zoro berlanjut. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa Wang Lin berada di puncak gunung dengan perasaan ilahi ditarik. Selama setahun terakhir ini, meskipun dia menjadi gila, dia tidak melupakan keselamatan Zoro. Dia akan menyebarkan indera ketuhanannya setiap beberapa hari untuk memeriksa kondisi Zoro dan kemudian mengirimkan energi spiritual ke tubuhnya untuk mencegahnya kelaparan. Wang Lin mengangkat kepalanya ke arah langit. Matanya saat ini sangat cerah. Wang Lin belum pernah memiliki tatapan seperti ini sebelumnya. Itu adalah tatapan yang bisa menembus hati dan melihat melalui hidup dan mati. Jadi wilayah hidup dan mati adalah seperti ini, benda-benda di dunia ini. Jika aku ingin mengendalikannya, maka aku bisa. Tangan kanan Wang Lin terulur dan semua awan di depannya berkumpul menuju telapak tangannya. Segera, sebuah bola kecil yang terbuat dari awan muncul di tangannya. Bola awan ini dipenuhi dengan kilat. Merasakan kekuatan luar biasa di dalam bola, Wang Lin menghela napas dalam-dalam. Meskipun bola awan ini tidak bisa menghancurkan langit, itu bisa membunuh pembudidaya formasi jiwa manapun. Jika transformasi jiwa Li Yuanfeng dihidupkan kembali, dia akan dihancurkan oleh bola ini juga. Wilayah hidup dan mati telah mencapai penyelesaian dan kultivasi saya telah menembus tahap formasi jiwa. Saya hanya perlu satu langkah lagi untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Aku sudah mengambil setengah dari langkah itu. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan bola awan menghilang. Saya harus bersiap untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Mata Wang Lin tenang. Pembudidaya transformasi jiwa dapat dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik yang nyata. Dikatakan bahwa pembudidaya transformasi jiwa diinginkan oleh banyak orang di planet budidaya manapun. Leluhur Giant Demon Clan hanya pada tahap awal transformasi jiwa, tetapi itu memungkinkan dia untuk mengendalikan seluruh klan dan menjadi pemimpin mereka. Li Yuanfeng diangkat ke tahap transformasi jiwa dengan paksa tetapi menjadi pilar Sui Yue. Orang bisa melihat nilai seorang pembudidaya transformasi jiwa. Lagi pula, monster tua Ascendan selalu berkultivasi tertutup dan jumlahnya terlalu sedikit. Dengan demikian,
Pembudidaya transformasi jiwa menjadi tulang punggung nyata dari kekuatan apapun. Jika kita menempatkannya dalam konteks dunia seni bela diri fana, mereka akan menjadi ahli kelas atas yang dikagumi oleh semua orang. Di antara para pembudidaya, pentingnya orang-orang ini diperkuat lebih dari 1000 kali lipat. Ini adalah pembudidaya transformasi jiwa. Bahkan Tianyunzi tidak akan pernah menyangka bahwa kultivator kecil yang memiliki perasaan baik tentangnya yang berada di tepi tahap formasi jiwa akan bersiap untuk memasuki tahap transfor. Masih jiwa hanya 200 tahun kemudian. Jika Tianyunzi mengetahui hal ini, maka Wang Lin tidak hanya menjadi murid kehormatan selama 100 tahun, dia akan menjadi murid sejati dengan hak istimewa tertentu. Situ, begitu aku mencapai tahap transformasi jiwa, aku akan memiliki kekuatan untuk membangunkanmu. Wang Lin menarik napas dalam-dalam sambil menunjuk ke alisnya. Tak lama setelah itu, tubuhnya mulai menghilang saat dia masuk ke dalam surga yang menentang manik. Di dalam surga yang menentang manik, jiwa besar Situnan mengambang di sana. Wang Lin muncul di sebelahnya dan diam-diam menatapnya. Setelah menyerap kedua lengannya, jiwa Situnan tidak lagi transparan, sekarang lebih solid. Jiwanya memberikan tekanan yang kuat. Tekanan ini beberapa kali lebih kuat dari leluhur Dutian. Situ. Wang Lin diam-diam menatap Situnan untuk waktu yang sangat lama sebelum mengambil langkah dan muncul di bagian timur manik menantang surga. Ada jiwa baru lahir lain di sini. Namun, mata Naschen Sol ini tertutup seolah-olah dia sedang tidur. Dia dikelilingi oleh cairan roh yang terus-menerus memasuki jiwanya untuk memberinya energi. Wan Er. Mata Wang Lin menjadi lembut. Cairan roh yang mengelilingi Wan Er adalah embun dari manik-manik yang menentang surga. Wang Lin telah mengumpulkan embun ini selama setahun terakhir. Tujuannya adalah untuk membantu memperbaiki Naschen Sol Limuan, dan dengan berlalunya waktu, itu akan membuat Naschen Sol-nya semakin kuat. Wan Er, kamu menungguku selama 300 tahun. Saya, Wang Lin, tidak punya cara untuk membayar Anda. Saya akan melindungi jiwa baru lahir Anda sampai Anda terbangun, sampai kematian saya. Wang Lin melihat Naschen Sol Limuan untuk waktu yang sangat lama. Jika semua yang saya lakukan dapat ditukar dengan kesempatan keajaiban, maka saya akan menunggu 1 tahun, 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, sampai kematian saya. Wang Lin menatap Limuan dengan lembut saat kenangan masa lalu terlintas di benaknya. Kenangan itu seperti air di telapak tangan Anda, tidak masalah apakah Anda membuka tangan atau memegangnya dengan erat, itu masih akan bocor setetes demi setetes sampai semuanya hilang. Namun, kesejukan airnya tak terlupakan. Wang Lin berjalan dan dengan lembut mencium dahinya. Kehangatannya perlahan ditransmisikan ke Wan Er. Tubuh Wan Er bergetar. Dia merasakan bibir Wang Lin dan kehangatannya. Kehangatan ini mengandung kegembiraan yang tak terhapuskan, panggilan diam, dan rasa perlindungan yang tidak akan pernah pudar. Cinta itu seperti sungai, pantai kiri adalah tawa gembira yang dapat mencerahkan 1000 tahun kesedihan dan pantai kanan adalah kesunyian abadi di bawah cahaya lilin. Yang mengalir di antara mereka adalah tahun-tahun kesepian yang memudar. Wang Lin berbalik dan meninggalkan surga yang menentang manik. Meskipun dia meninggalkan surga yang menentang manik, hatinya tetap di sana untuk selama-lamanya. Di puncak gunung, di bawah cahaya bintang di tengah malam, sosok kesepian di bawah hujan sepertinya akan dihancurkan oleh angin.
Kesedihan yang tak menentu itulah yang selalu ditiup angin, namun kesepian karena tidak memiliki keluarga atau sahabat adalah api yang tak pernah bisa dipadamkan oleh angin. Sosok kesepian itu mengangkat wajahnya yang tertata rapi untuk menghadapi kegelapan di langit, untuk menghadapi terangnya bintang-bintang. Di sana ia melihat sosok wanita yang selamanya akan tetap ada di hatinya. Bab 410. Transformasi Jiwa 1. Perjalanan Zoro untuk menemukan paman berlanjut. Dia tidak tahu mengapa paman pergi, jadi dia ingin menemukan Wang Lin dan menanyakan alasannya. Pada saat ini, Wang Lin berada di puncak gunung dengan semua batu giok surgawi yang dimilikinya di tanah di sekelilingnya. Sambil duduk di tengah lingkaran, dia mengesampingkan semua pikiran lain di benaknya dan berkonsentrasi pada kultivasi. Tingkat kultivasi Wang Lin saat ini telah mencapai puncak tahap formasi jiwa dan domainnya telah mencapai penyelesaian. Jadi sekarang dia perlu melakukan terobosan ke tahap transformasi jiwa. Tahap transformasi jiwa adalah tujuan yang dikejar semua pembudidaya. Begitu mereka mencapai tahap transformasi jiwa, domain mereka dapat terwujud, menyebabkan kekuatannya mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Selain itu, mereka akan mampu menyerap energi spiritual surgawi. Ini berarti bahwa semua teknik dan mantra mereka akan mengandung energi spiritual surgawi, membuat mereka jauh lebih kuat. Di zaman kuno, sebelum alam surgawi runtuh, seorang kultivator transformasi jiwa bukanlah pemandangan yang langka. Namun, sekarang alam surgawi telah runtuh, seorang kultivator transformasi jiwa adalah pembangkit tenaga listrik. Kunci untuk menerobos dari tahap formasi jiwa ke tahap transformasi jiwa adalah jumlah batu giok langit. Semakin banyak giok surgawi, semakin padat energi spiritual surgawi dan oleh karena itu peluang untuk menembus transformasi jiwa akan semakin tinggi. Tentu saja, domain seseorang memainkan peran besar dalam mencapai tahap transformasi jiwa juga. Jika domain seseorang tidak mencapai penyelesaian, maka orang tersebut tidak akan memiliki harapan untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Pemahaman tentang hukum langit sangat penting bagi seorang kultivator transformasi jiwa. Pemahaman Wang Lin tentang hukum surga berbeda dari yang lain. Setelah melihat bahwa utusan surga adalah dewa kuno, dia mengembangkan sedikit keraguan. Apa hukum surga? Pemahaman awal Wang Lin adalah bahwa hukum surga adalah hukum alam yang selalu ada, seperti hukum kehancuran. Tidak ada yang bisa menggantikan hukum surga. Penggarap hanya melawan hukum surga dan membebaskan diri darinya. Tak seorang pun berpikir bahwa mereka dapat menggantikan atau mengendalikan hukum langit. Namun, setelah Wang Lin melihat dewa kuno, pemahamannya tentang hukum surga mengalami perubahan halus. Ada sebuah misteri di hadapannya, tetapi dengan pemahamannya saat ini, dia tidak dapat memahami semuanya. Hukum surga, menarik. Mata Wang Lin berbinar. Dia menarik napas dalam-dalam dan membuka semua pori-pori di tubuhnya untuk menyerap energi spiritual surgawi dari giok surgawi di sekelilingnya. Ketika Wang Lin pergi ke alam surgawi, dia bisa mendapatkan beberapa batu giok surgawi. Giok surgawi ini menjadi kekuatan pendorong bagi Wang Lin untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Pada saat ini, gelombang energi spiritual surgawi yang kuat memasuki tubuh Wang Lin. Dibandingkan dengan beberapa kali terakhir dia menyerap energi spiritual surgawi, kali ini jauh lebih tidak menyakitkan. Energi spiritual surgawi melonjak ke dalam dirinya dan menekan energi spiritual di dalam tubuhnya.
Dua kekuatan berbeda itu seperti api dan air saat mereka memulai pertarungan hidup dan mati di tubuhnya. Tubuh Wang Lin memiliki banyak energi spiritual, jadi pada awalnya, ketika hanya sedikit energi spiritual surgawi yang masuk ke tubuhnya, ia segera dipukul mundur. Namun, seiring berjalannya waktu dan lebih banyak energi spiritual surgawi memasuki tubuhnya, energi spiritual tidak dapat lagi menahan energi spiritual surgawi. Meskipun masih ada lebih banyak energi spiritual daripada energi spiritual celestial, perbedaan kualitasnya terlalu tinggi. Seutas energi spiritual surgawi sama dengan semua energi spiritual dari seorang kultivator formasi inti. Akibatnya, energi spiritual secara alami terdorong mundur. Ketika seorang pembudidaya formasi jiwa menjadi pembudidaya transformasi jiwa, energi spiritual mereka akan melalui salah satu dari dua jenis perubahan. Yang pertama adalah semua energi spiritual didorong keluar dari tubuh seseorang dan kemudian, ketika hanya mengandung energi spiritual surgawi, tubuh berubah dan menerobos ke transformasi jiwa. Metode ini relatif mudah dan itulah yang dipilih oleh kebanyakan pembudidaya. Namun, semua energi spiritual itu terbuang percuma dan harus diolah kembali. Juga, kultivasi mereka pada tahap awal transformasi jiwa akhirnya menjadi tidak stabil. Cara ini juga mengharuskan seorang kultivator melakukan kultivasi pintu tertutup selama 100 tahun untuk menyesuaikan tubuhnya. Metode kedua adalah memurnikan energi spiritual dalam tubuh seseorang hingga mencapai kualitas yang sama dengan energi spiritual surgawi. Metode ini sangat sulit karena energi spiritual perlu terus-menerus disempurnakan. Tapi begitu berhasil, itu memberi satu keuntungan besar selama tahap awal transformasi jiwa. Seseorang tidak perlu melakukan kultivasi pintu tertutup selama 100 tahun dan mereka akan tetap mendapatkan hasil yang sama. Keuntungan dari metode kedua adalah menghemat 100 tahun kultivasi pintu tertutup dan secara alami ini meningkatkan kecepatan kultivasi secara signifikan. Wang Lin memilih metode kedua. Lagi pula, dia tidak punya waktu untuk memasuki 100 tahun budidaya pintu tertutup. Energi spiritual dalam tubuhnya sedang dikompresi oleh energi spiritual surgawi. Energi spiritual yang terkompresi kemudian perlahan berkumpul di dantain ini. Selanjutnya, energi spiritual surgawi akan mengalir melalui pembuluh darah di sekitar dantainnya. Ini adalah proses transformasi. Energi spiritual surgawi seperti penggilingan yang menggiling energi spiritual di dalam tubuh Wang Lin untuk memurnikannya hingga dapat menyatu dengan energi spiritual surgawi. Proses ini sangat lambat. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Wang Lin masih belum bergerak, 2/3 dari giok surgawi di sekelilingnya telah berubah menjadi abu-abu dan beberapa di antaranya telah hancur. Tidak cukup, mata Wang Lin tiba-tiba terbuka. Tampaknya ada energi spiritual surgawi yang bergerak di dalam matanya. Saat ini dia tampak seperti surga. Meskipun jumlah giok surgawi yang dimiliki Wang Lin tidak bisa dibandingkan dengan apa yang dimiliki sekte besar, itu masih banyak. Tapi melihatnya sekarang, itu masih jauh dari cukup untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Dia hanya melewati 1% dari transformasi, dan energi spiritual di tubuhnya hanya dikompresi tetapi belum menyatu. Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri, tidak heran hanya ada sedikit pembudidaya transformasi jiwa. Jumlah giok langit yang dibutuhkan untuk mencapai tahap transformasi jiwa adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat ditangani oleh beberapa sekte besar. Tidak heran,
Leluhur Giant Demon Clan menggunakan sumber daya dari seluruh klan dan semua batu giok langit yang Cihu bawa kembali untuk akhirnya mencapai tahap transformasi jiwa. Ini hanya berhasil karena klan iblis raksasa juga memiliki persediaan batu giok langit yang besar sejak klan mereka pindah ke planet Susaku. Sebenarnya, leluhur klan iblis raksasa bisa saja mencapai tahap transformasi jiwa sejak lama, tetapi mereka tidak memiliki cukup batu giok surgawi, sehingga ditunda hingga saat ini. Harus dikatakan bahwa giok langit tidak hanya digunakan untuk menembus tahap formasi jiwa ke tahap transformasi jiwa. Setelah seorang kultivator berada di atas tahap transformasi jiwa, mereka membutuhkan batu giok surgawi untuk bertarung, menyembuhkan, dan bahkan untuk menyempurnakan harta. Rumor mengatakan bahwa jumlah giok langit yang dibutuhkan untuk mencapai tahap ascen dan puluhan ribu kali lebih besar dari jumlah yang dibutuhkan untuk mencapai tahap transformasi jiwa. Lalu untuk level di atas itu, jumlahnya tidak terbayangkan. Satu-satunya tempat untuk mendapatkan giok langit adalah alam surgawi. Setelah alam surgawi runtuh, pembuluh darah surgawi menghilang, menyebabkan jumlah batu giok surgawi menjadi sangat terbatas. Dengan demikian, seseorang dapat dengan mudah membayangkan nilai giok langit. Di dunia kultivasi saat ini, semakin banyak waktu berlalu, semakin sedikit kultivator tingkat tinggi karena semakin sulit menemukan sumber daya untuk berkultivasi. 1 bulan kemudian, semua giok surgawi Wang Lin telah hancur dan tidak ada lagi energi spiritual surgawi yang tersisa. Dia harus menghentikan penyerapannya. Pagoda memiliki banyak energi spiritual surgawi, tetapi karena saya berjanji pada Zhou Yi bahwa saya akan melindungi mayat surgawi, saya tidak dapat memiliki ide tentang pagoda. Wang Lin berdiri dan melihat ke kejauhan. Akal ketuhanannya menyebar dan menutupi sebagian besar bulan. Setelah menyelesaikan 1% konversi, indera ilahinya juga lebih kuat. Sekte pemurnian jiwa pasti memiliki banyak simpanan giok surgawi, sekte lain hampir pasti memilikinya juga. Aku tidak bisa bertanya, jadi aku harus mencurinya. Saya harus mencapai tahap transformasi jiwa. Mata Wang Lin menyala dan kemudian tubuhnya menghilang. Zhou tidak bersemangat. Saat mengendarai punggung Little White, dia melihat dataran luas di depannya. Meninggalkanku sendirian di sini sementara dia pergi untuk melakukan entah apa, itu sangat menyebalkan. Zhou memegang buah di tangannya dan menggigitnya. Little Ruer, sebuah suara yang familiar masuk ke telinga Zhou. Dia terkejut dan segera berbalik. Di belakangnya, sosok familiar Wang Lin perlahan muncul. Paman, wajah Zhou dipenuhi kegembiraan saat dia melompat dari Little White. Dalam beberapa langkah, dia tiba di depan Wang Lin dan melompat ke pelukannya. Zhou bukan lagi seorang gadis kecil, saat ini usianya sudah 20 tahun. Paman, kemana kamu pergi? Kau meninggalkanku sendirian. Mata Zhou memerah. Di mata Wang Lin, dia masih anak-anak. Dia dengan lembut menepuk kepalanya, dan matanya mengandung sedikit emosi yang kompleks saat dia tersenyum. Paman keluar untuk menangani beberapa masalah dan sekarang aku sudah selesai. Little Ruer, apakah kamu merindukan orang tuamu? Aku akan mengantarmu pulang. Zhou menyeka air matanya dan dengan gembira berkata, kita akan pergi. Baiklah, baiklah. Wang Lin memandang Zhou. Dia secara pribadi menyaksikan anak ini tumbuh seperti Daniu. Dia menamparkan tasnya dan pagoda itu terbang keluar dan mendarat di samping. Setelah Zhou melihat pagoda, dia cemberut dan berkata,
Paman, saya ingat ketika saya masih kecil saya hampir mati kelaparan di dalam pagoda. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan sejumlah besar buah dari bulan memenuhi pagoda. Setelah Zoro dan Little White memasuki pagoda, Wang Lin melihat ke arah langit. Sebuah titik hitam perlahan menjadi semakin besar hingga terungkap menjadi binatang nyamuk. Itu meraung saat mendarat di depan Wang Lin dengan sukacita di matanya. Mulutnya yang besar menjilat seluruh tubuh Wang Lin. Itu jelas sangat merindukan Wang Lin. Ayo pergi, kita pulang. Wang Lin menepuk binatang nyamuk itu sebelum melompat ke punggungnya. Binatang nyamuk mengeluarkan raungan dan kemudian menyerbu ke langit. Dalam kehampaan, Wang Lin mengeluarkan kompas bintang dan menyingkirkan binatang nyamuk itu saat dia terbang menuju planet Suzaku. Giok surgawi, aku butuh giok surgawi. Mata Wang Lin berbinar saat kompas bintang terbang menuju planet Suzaku seperti kilat. Bulan tidak pernah jauh dari planet Suzaku, jadi hanya dalam waktu setengah bulan, planet Suzaku sudah berada di hadapan Wang Lin. Apa ini? Wang Lin mengerutkan kening setelah memindai planet Suzaku. Dia bisa merasakan aura yang kuat dari planet ini. Aura ini berasal dari tumbuhan raksasa yang terbuat dari kabut hitam. Ini adalah klan abadi yang terlupakan. Mata Wang Lin menjadi dingin saat dia menyerbu ke planet Suzaku seperti meteor. Menerobos atmosfer planet, kompas bintang turun secepat kilat. Dia melihat sekitar 10 pembudidaya dalam pertempuran hidup dan mati tidak jauh dan dia mengenal salah satu dari mereka. Bab 411. Seorang teman lama, Wang Zuo. Mata Wang Lin menjadi serius saat dia menyerang seperti kilat. Meskipun penampilan Wang Zuo seperti orang tua, Wang Lin masih bisa mengenalinya sekilas. Hati Wang Zuo dipenuhi dengan kesedihan. Sepanjang jalan, lebih dari setengah dari selusin kelompok mereka telah meninggal. Dia telah melalui pertempuran semacam ini hampir setiap hari dan dia merasakan bayang-bayang kematian semakin gelap. Negara-negara sekitarnya semuanya kalah, mereka dihancurkan atau menjadi pengikut klan abadi yang ditinggalkan. Negara budidaya peringkat 3 bukanlah medan pertempuran utama bagi klan abadi yang ditinggalkan. Mereka hanyalah tempat bagi mereka untuk melatih anggota klan mereka yang lebih lemah. Negara Suzaku tidak terlalu peduli dengan negara budidaya peringkat 3. Pada awalnya mereka hanya mengirim beberapa pembudidaya formasi jiwa tahap awal, tetapi ketika perang berkecamuk, mereka menarik semua utusan mereka dan sepenuhnya menyerah pada negara budidaya peringkat 3. Di mata negara Suzaku, pembudidaya Naschen Sol terlalu lemah. Wang Lin tersenyum pahit saat dia melihat sesama anggota sekte lainnya mati. Dia menyaksikan 4 anggota Forsaken Immortal Clan yang jelas memiliki kekuatan pembudidaya formasi inti tahap akhir tidak membunuh mereka tetapi malah mengejar mereka. Tepat pada saat ini, sebuah meteor melintas dari langit, mengeluarkan aura yang menakutkan. Keempat anggota Forsaken Immortal Clan terkejut dan segera menoleh. Hampir dalam sekejap, meteor itu menghilang dan seseorang dengan rambut putih panjang tiba dari kejauhan hanya dengan beberapa langkah. Ekspresi keempat anggota Forsaken Immortal Clan berubah. Mereka berempat menyadari bahwa pria berambut putih ini mengeluarkan aura yang membuat mereka gemetar. Mereka hanya pernah merasakan aura semacam ini dari dukun 7 daun di klan mereka. Transformasi jiwa, salah satu dari 4 anggota Forsaken Clan gemetar dan berseru. Tanpa ragu-ragu, dia berbalik dan berlari. 3 lainnya dengan cepat mengikutinya.
Mata Wang Lin dingin saat dia menamparkan tasnya untuk mengeluarkan binatang nyamuk itu. Nyamuk itu bahkan tidak menunggu pesanan sebelum mengisi daya setelah jam 4. Jeritan terdengar dari kejauhan saat mereka berempat menjadi santapan nyamuk. Semua ini terjadi terlalu cepat, begitu cepat sehingga Wang Zuo dan rekannya benar-benar tercengang. Wang Lin berbalik ke arah Wang Zuo dan tersenyum. Wang Zuo, apakah kamu mengenaliku? Senior, itu kamu. Wang Zuo terkejut dan segera mengenali Wang Lin sebagai orang yang telah mencapai tahap formasi jiwa di Gunung Hengyue. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, kami sudah bertahun-tahun tidak bertemu dan Anda telah mencapai tahap akhir formasi inti. Itu layak untuk dirayakan. Lupakan saja, aku akan membantumu menerobos ke tahap Nas Chen Sol. Dengan itu, Wang Lin menunjuk titik di antara alis Wang Zuo. Segel dalam pikiran Wang Zuo telah dihapus karena semua kenangan kehidupan masa lalunya membanjiri dirinya, menyebabkan dia pingsan. Wang Lin dengan lembut menatap pengikut sekte Wang Zuo. Semuanya kecuali satu berada di tahap awal formasi inti sedangkan orang terakhir berada di tahap pertengahan. Orang itu juga memiliki salah satu benih roh yang ditinggalkan Wang Lin. Wang Lin bertanya, mau kemana kalian? Orang yang memiliki benih roh adalah seorang lelaki tua. Tubuhnya gemetar saat Wang Lin memandangnya dan dia berkata, sekitar 10 dari kami junior dikirim ke negara Lin untuk membantu mereka. Namun, mereka kalah dari klan abadi yang ditinggalkan, jadi kami berusaha keras untuk kembali ke Sao. Wang Lin menamparkan tasnya. Sebuah batu giok terbang keluar dan dia menyuntikkan sedikit domainnya ke dalamnya. Dia melemparkan batu giok itu kepada orang tua itu dan berkata, ambil batu giok ini. Itu bisa membuat kalian aman sampai kamu mencapai Zhao. Pergi. Pria tua itu memegang batu giok itu seperti harta karun dan membungkuk berkali-kali ke arah Wang Lin. Baginya, giok ini adalah hidupnya. Wang Lin melambaikan tangan kanannya untuk meraih Wang Zuo dan kemudian mereka menghilang. Pria tua itu menarik napas dalam-dalam dan kemudian membungkuk dalam-dalam ke tempat Wang Lin menghilang. Busur ini dengan itikat baik tanpa pemikiran lain. Seorang pria kekar parubaya di samping dengan hati-hati bertanya, Paman bela diri, siapa senior itu? Mata lelaki tua itu dipenuhi dengan kenangan saat dia berkata, dia adalah satu-satunya negara saya dari pembudidaya formasi jiwa. Petik 2. Penggarap formasi jiwa, dia adalah seseorang dari Zhao. Pria parubaya itu menarik napas dalam-dalam. Hehe, kamu seharusnya sudah mendengar namanya sebelumnya. Orang tua itu terbang pergi dan anggota sekte lainnya dengan cepat mengikuti. Wang Lin. Namanya Wang Lin. Saat kata-kata Wang Lin keluar, semua orang, termasuk pria kekar itu, gemetar dan mata mereka dipenuhi teror. Di dunia kultivasi Zhao, nama Wang Lin mewakili niat membunuh yang menembus surga dan bencana yang mengakhiri dunia. Pada hari itu, darah mengalir seperti sungai dan tanah Zhao diwarnai merah darah. Tidak ada yang bisa melupakan hari itu. Bahkan hingga saat ini, malapetaka yang dihadapi keluarga Teng masih diwariskan di dunia kultivasi Zhao. Itu selamanya tetap ada di hati orang-orang dan menjadi tujuan banyak pembudidaya muda. Di puncak gunung, Wang Zuo perlahan terbangun. Matanya dipenuhi dengan kebingungan pada awalnya, tetapi perlahan menghilang. Kemudian dia dengan tenang menatap sosok putih yang berdiri di sampingnya. Wang Lin.
Suara pahit datang dari Wang Zuo. Wang Zuo. Wang Lin berbalik dan tersenyum. Wang Zuo menatap Wang Lin saat kenangan masa lalu mengalir ke kepalanya sampai saat istrinya meninggal di tangannya, lalu dia menghela nafas. Terima kasih. Wang Lin menggelengkan kepalanya dan berkata, hanya kau dan aku yang tersisa dari klan Wang lama. Tidak perlu berterima kasih padaku. Petik 2. Wang Zuo ragu-ragu sedikit lalu bertanya, kamu, di tingkat kultivasi apa kamu, bisakah kamu mencapai tahap transformasi jiwa? Aku belum mencapai tahap transformasi jiwa dulu. Wang Lin melihat ke kejauhan. Waktu berlalu begitu cepat, aku masih ingat kita di Sekte Heng Yue. Sayang, Wang Zuo menghela nafas. Mata Wang Lin berbinar dan dia bertanya, Wang Zuo, apa yang terjadi di planet Suzaku dalam beberapa tahun terakhir? Bagaimana Forsaken Immortal Clan muncul di sini? Wang Zuo terkejut dan bertanya, kamu tidak tahu. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Saya tidak berada di planet Suzaku selama 7 tahun terakhir. Hati Wang Zuo bergetar. Meskipun Wang Lin dengan santai mengatakannya, itu terdengar gila baginya. Tidak di planet Suzaku, itu berarti kultivasi Wang Lin dapat menembus atmosfer. Wang Zuo menarik napas dalam-dalam dan memberitahu Wang Lin semua yang dia tahu. Ekspresi Wang Lin tetap tenang, tetapi hatinya kacau balau. Klan abadi yang terlupakan telah menginvasi dan hampir semua negara budidaya peringkat 3 telah jatuh. Negara budidaya peringkat 4 juga tidak aman. Negara Suzaku melawan dengan kekuatan penuh, tapi mereka masih terdesak. Sekte mayat membantu klan abadi yang ditinggalkan dengan kekuatan penuh dan 5 negara budidaya peringkat 4 telah mengkhianati Suzaku. Klan abadi yang terlupakan telah menempati setengah dari planet Suzaku. Wang Zuo berkata, rumor mengatakan bahwa klan abadi yang ditinggalkan mengirim 9 orang dan 5 identitas mereka telah terungkap. Masih ada 4 yang tersisa, tapi tidak ada yang tahu siapa mereka. Mereka pasti berada di peringkat 5 atau negara budidaya yang lebih tinggi dan mungkin memegang posisi yang sangat tinggi. Wang Lin merenung. Dia tidak pernah berpikir bahwa hanya dalam beberapa tahun yang singkat akan terjadi perubahan sebesar itu. Sekte Pemurnian Jiwa. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia harus segera kembali ke Sekte Pemurnian Jiwa untuk melihat apakah ada perubahan di sana. Informasi Wang Zuo sebagian besar adalah rumor dan bukan fakta, jadi dia tidak tahu apa-apa tentang Sekte Pemurnian Jiwa. Wang Zuo merenung sedikit dan perlahan bertanya, Wang Lin, bisakah kamu kembali ke Zhao dan menyelamatkannya dari bahaya? Juga, keluarga Wang kami masih memiliki keturunan yang tinggal di Zhao. Dalam beberapa tahun terakhir ini, saya diam-diam merawat mereka. Saya berharap bahwa manusia tidak akan terlibat dalam perang, tetapi ketika saya pergi, saya mendengar bahwa klan abadi yang terlupakan sedang mencari manusia dengan akar roh. Saya khawatir bahwa keluarga Wang mungkin memiliki anak dengan akar roh yang akan menarik perhatian klan yang terlupakan abadi. Sedihnya, saya sudah bertahun-tahun tidak pulang, jadi saya tidak tahu apakah ada orang seperti itu di keluarga. Planet Suzaku, Negara Zhao, malam hujan. Sebuah kereta kuda berlari kencang di luar ibu kota Zhao. Seorang lelaki gagah dan kekar duduk di bagian depan gerbong dan mematahkan cambuknya. Ya, dia tampak sangat cemas dan terus melihat ke belakang. Saat kuda-kuda itu merasakan sakit akibat cambukan, mereka meringkik dan berlari lebih cepat lagi. Ibu, kemana kita akan pergi?
Suara lembut seorang anak datang dari dalam kereta. Ibu akan membawamu ke rumah leluhur kami. Hanya di sana akan aman, sebuah suara lembut dan mempesona menjawab anak itu dari dalam gerbong. Suara ini juga mengandung sedikit kecemasan. Anak bernama terus berkata, "Ibu, saya sedang belajar dengan pangeran ketiga kemarin dan dia memberitahu saya bahwa Zhao sangat berbahaya saat ini, sepertinya seseorang sedang bertarung dengan makhluk abadi itu." "Ibu, apakah seperti itu?" Istirahatlah. Jangan banyak tanya." Suara berat seorang pria datang dari dalam gerbong. Ada 3 orang di dalam gerbong, pasangan dan anak mereka. Wanita itu mengenakan pakaian pengadilan. Dia sangat cantik dan titik kecantikan di sudut mulutnya membuatnya semakin terpesona. Jubah pria itu terbuat dari kulit ular piton. Dia mengeluarkan aura yang menindas bahkan tanpa marah. Dia telah berada di posisi tinggi untuk waktu yang sangat lama, jadi dia mendapatkan aura tertentu. Adapun anak itu, dia terlihat berusia sekitar 6 atau 7 tahun, pipinya agak merah muda, dan kulitnya sangat putih. Dia sangat manis. Bagian dalam gerbong tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah teriakan pengemudi dan suara hujan. Dengan patuh mengangguk. Dia merasa lelah, jadi dia perlahan tertidur di pelukan wanita itu. "Tuanku, mata wanita itu menjadi merah dan tidak bisa melanjutkan. Pria itu menghela nafas dan perlahan berkata, "Semua makhluk abadi di ibu kota telah kembali ke sekte mereka untuk bersiap berperang. Penjajah sangat kuat, dan sejauh yang saya tahu, Zhao yang abadi dikalahkan dan berkumpul di satu tempat." Wanita itu menyeka air mata dari sudut matanya dan berbisik, "Mengapa orang-orang itu mencari anak-anak kemana-mana?" Pria itu menarik napas dalam-dalam dan tersenyum pahit. "Tadi malam, saya diam-diam berbicara dengan raja dan menemukan bahwa mereka sedang mencari anak-anak dengan kualifikasi untuk menjadi abadi. Saya khawatir mereka merencanakan sesuatu yang besar. Sayangnya, andai saja kakek buyut ada di sini, segalanya akan menjadi lebih baik." Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.